Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan melanjutkan lagi membahas gerak parabola pada bidang miring. Ini adalah subbab terakhir ya. Adalah ketika benda dilempar dari atas bidang miring. Nah, untuk analisisnya itu tidak jauh berbeda dengan yang dilempar dari atas, yang dilempar dari bawah bidang miring. Cuma di sini yang berbeda dikit adalah kecepatan gravitasinya. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama seperti biasa kita analisis persamaan dalam arah sumbu X-nya. Nah, untuk di sumbu X sama ya seperti sebelumnya. Kalau dalam arah sumbu X dan sumbu Y dia sama-sama berlaku GLBB. Cuma bedanya yang dilempar dari atas ini dalam arah sumbu X dia berlaku GLBB dipercepat, sedangkan dalam arah sumbu Y dia berlaku GLBB diperlambat. Nah, untuk di sumbu X, V0 X itu V0 X adalah, masih ingat kan? Masih ingat V0 X itu rumusnya adalah V0 cos alfa ya. Sedangkan untuk jarak tempuh setelah bergerak selama t detik itu dirumuskan dengan X sama dengan V0 X dikali T plus setengah GT kuadrat. Kenapa plus? Karena lihat deh gini. Ini kan ke arah sumbu X nih. Ini kan yang ke arah sumbu X. Nah, percepatan gravitasi juga arahnya ke sini. Yang proyeksinya dia searah dengan G sin beta ini. Makanya di sini tandanya plus karena searah dengan percepatan gravitasi. Kecepatannya gitu. Jadinya makin lama dia makin cepat gitu. Oke, kita ganti G-nya. Ini menjadi Vx adalah V0 X adalah V0 cos alfa dikali T ditambah setengah G-nya kita ganti pakai ini ya. G sin beta T kuadrat. Ini adalah rumusnya. Yang terakhir persamaan 26. Oke, ini kita kasih nama persamaan 27. Ini adalah persamaan 28. Oke. Setelah itu kita analisis setelah dia bergerak selama t detik kecepatannya ya. Kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat dalam arah sumbu X itu adalah Vx sama dengan V0 X plus GT. Ya, plus karena alasnya tadi karena dia searah dengan percepatan gravitasi ya. Vx sama dengan V0 X adalah V0 cos alfa tambah. Nah, G-nya di sini hati-hati. G-nya adalah kita gunakan yang G sin beta itu. Plus G sin beta dikali T. Nah, seperti itu ya. Persamaan 29. Nah, untuk dalam arah sumbu Y, Vy sama dengan V0Y min GT. Min karena
kan bendanya bergerak ke sini, bergerak ke atas. Sedangkan di sini ada percepatan gravitasi hasil proyeksi ke arah sumbu Y, yaitu G cos beta. Nah, dia dilawan oleh ini. Dia dilawan oleh kecepatannya ini melawan arah gravitasi. Makanya dia bernilai negatif. Makanya diisi tanda negatif gitu. Oke, VY sama dengan V0 sin alfa min G cos beta kali T. Nah, ini adalah kecepatan sesaat dalam arah sumbu Y. Persamaan 30. Nah, untuk mencari arah kecepatannya seperti biasa kita gunakan tan theta. Tan theta adalah VY per Vx. Persamaan 31. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita analisis persamaan dalam arah sumbu Y. Persamaan dalam arah sumbu Y. Nah, dalam arah sumbu Y, yang pertama ada persamaan kecepatan awal, yaitu V0 Y sama dengan V0 sin alfa ya. Nah, untuk ketinggian setelah menempuh ketinggian setelah bergerak selama waktu tertentu itu adalah Y sama dengan V0 Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Nah, Y sama dengan V0 Y adalah V0 sin alfa dikali T minus setengah, G nya adalah kita gunakan G cos beta dikali T kuadrat. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaan 33. Sorry. Oh ya. Nah, ini adalah vektor. Ya, kok vektor? Ini adalah persamaan dalam arah sumbu Y. Nah, selanjutnya kita analisis untuk ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimumnya ini dia relatif terhadap bidang miring. Artinya acuan ketinggian maksimumnya adalah dari bidang miringnya. Dari bidang miringnya. Nah, waktu untuk mencapai titik maksimum, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kita turunkan dari persamaan ini ya, dari persamaan 30, dari persamaan VY ya. VY sama dengan V0 sin alfa min G cos beta dikali T. Kita buat 0. VY sama dengan V0 sin alfa min G cos beta dikali T. Nah, V nya kita buat 0 sama dengan V0 sin alfa min G cos beta dikali T. Nah, G cos beta dikali T kita pinahkan ke ruas kiri, jadinya positif ya. G cos beta dikali T sama dengan V0 sin alfa. Maka T max
adalah V0 sin alfa min G cos beta. Ini adalah rumusnya. Nah, 34. Nah, untuk tinggi maksimum yang dicapai adalah Y max sama dengan V0 sin alfa dikali T max minus setengah G cos beta T max di kuadrat. Nah, kita substitusikan T max-nya ke Y max sama dengan V0 sin alfa, T max-nya kita substitusi V0 sin alfa per G cos beta dikurang setengah G cos beta, T max-nya V0 sin alfa per G cos beta ya, di kuadrat. Y max sama dengan V0 kali V0 adalah V0 kuadrat, sin alfa kali sin alfa adalah sin kuadrat alfa per G cos beta dikurang setengah G cos beta, V0 sin alfa per G cos beta dikali kuadrat, hasilnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi G kuadrat cos kuadrat beta. Nah, setelah itu G nya kita coret 1, cos beta kita coret 1, maka Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G cos beta dikurang, ini menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G cos beta. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Yang di kiri kita kalikan dengan 2 supaya penyebutnya sama, menjadi 2G cos beta. Maka Y max sama dengan 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G cos beta min V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G, ini 2 ya, 2G cos beta, ini juga 2G cos beta. Maka rumus untuk mencari titik tertinggi adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G cos beta. Ini adalah rumusnya. Persamaan ke-35. Nah, sekarang kita analisis ke jarak maksimum, jarak horizontal maksimumnya, jarak horizontal terjauh. Nah, jarak horizontal terjauh. Nah, waktu untuk mencapai
jarak horizontal terjauh. Sama ya, kita notasikan dengan TH adalah 2 kali Tmax. TH adalah 2 kali, Tmax-nya adalah V0 kuadrat sin V0 sin alfa per G cos beta. Ini persamaan ke 36. Maka jarak horizontal terjauhnya kita substitusikan ke persamaan ini. Sebentar. Kita substitusikan ke persamaan X yang sebelumnya itu. Persamaan berapa tadi? Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 28. Substitusikan di sini ya. Itu adalah X max. Berarti X max adalah V0 cos alpha dikali TH waktu untuk mencapai jarak horizontalnya ditambah setengah G sin ya, G sin beta dikali TH kuadrat. X max sama dengan V0 cos alpha TH 2 V0 sin alpha per G cos beta tutup kurung ditambah setengah G sin beta buka kurung 2 V0 sin alpha dibagi G cos beta kuadrat. Kx max sama dengan V0 kali V0 adalah V0 kuadrat, 2-nya kita bawa ke depan, kedua V0 kali V0 adalah V0 kuadrat, cos kali sin, cos alpha sin alpha ya biarkan, sin alpha cos alpha per G cos beta ditambah setengah G sin beta dikali dengan 2 V0 sin alpha per G cos beta, jika dikuadrat hasilnya adalah 4 V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G kuadrat cos kuadrat beta. Nah, G nya kita coret 1. X max sama dengan 2 V0 kuadrat sin alpha cos alpha per G cos beta ditambah 4 V0 kuadrat sin kuadrat alpha ya. Ini yang di bawah menjadi 2 G cos kuadrat beta. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut ya. Kita kalikan dengan 2 cos alpha kali 2 cos beta maksudnya kali 2 cos beta supaya dia menjadi 2G cos kuadrat beta. X max sama dengan 4 V0 kuadrat sin alpha cos beta sin alpha cos beta per 2G cos kuadrat beta ya. Terus
kuadrat beta ditambah 4V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G cos kuadrat beta. Nah, ini ada yang sama ini. 4V0 kuadrat sin kuadrat sin alfa. Nah, dengan ini adalah sama. Maka kita keluarkan satu sinnya. X max sama dengan, kita faktorkan ya, 4V0 kuadrat sin alfa. Nah, karena sin di sini udah keluar, maka yang di dalam tinggal cos alfa cos beta ditambah, nah sinnya tinggal 1 di sini. Oh, ini kurang 1 nih. Ini sin alfa sin beta ya, sin beta. Nah, ini kok bisa ada sin beta? Ini kan tadi sisa 1. Berarti 1 kali sin beta kali 4 cos 4V0 kuadrat sin kuadrat alfa, itu kan hasilnya adalah 4V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, ini sisa sin beta, maka sin betanya ngikut. Makanya menjadi 4V0 kuadrat sin kuadrat alfa sin beta ya. Nah, ini menjadi sin alfa sin beta dibagi 2G cos kuadrat beta. Nah, ini 4 sama 2 bisa kita coret. Di atas sisa 2, di bawah sisa 1. Maka X max sama dengan 2V0 kuadrat sin 0 kuadrat sin alfa. Ini adalah identitas trigonometri. Ini hasilnya cos alfa, karena di sini plus, di sini kita kasih min beta. Maka ini menjadi 2V0 kuadrat sin alfa cos alfa min beta per G cos kuadrat beta. Nah, ini adalah persamaan untuk jarak terjauhnya. Jarak horizontal terjauhnya. Nah, sekian video pembahasan gerak parabola pada bidang miring, dan semua materi gerak parabola sudah selesai saya bahas. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas latihan soal mengenai gerak parabola pada bidang datar, bidang miring yang dilempar dari atas dan bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.